Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta pada hari ini 24 Desember 2021. Ibadah hari ini cukup spesial karena besok kita juga akan merayakan hari Natal. Karena itu izinkanlah saya mengucapkan selamat menyongsong hari Natal tahun 2021 untuk saudara-saudari sekalian. Tuhan lahir di hati kita dan keluarga. Selanjutnya ibadah akan dipandu oleh liturgos Ibu Nova dan Tina. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Dunia sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bersama-sama kita sembah. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ria. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami sangat bersyukur dalam perjalanan di tahun 2021, kami hampir tiba di penghujung. Dan sebelum kami sampai di penghujung, kami boleh mengingat rayakan Engkau lahir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan di udara. Karenanya Tuhan, kami mau mempertaruhkan ibadah pada saat ini. Semua yang terlibat dalam ibadah, semua yang berperan dalam ibadah,
Biarlah Tuhan, semua kami boleh menikmati kasih setia-Mu, dan kami boleh menjadi berkat, dan ibadah ini hanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bersama-sama kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan dari setiap pulau dan benua. Yesus lahir buat kita semua, amin. Haleluya, bersama-sama kita mau bersuka cita, menaikkan pujian bagi Raja kita. Haleluya. Liturgi pertama, penciptaan yang akan dibawakan oleh Binroh Kristen Katolik Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Binroh Kristen Katolik Jakarta Pusat. Dipersilakan. Shalom, kami mengajak Bapak Ibu PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk membuka Alkitab. Pembacaan yang pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Selanjutnya dari Binroh Kristen Katolik Jakarta Pusat. Bacaan kedua, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 31.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Binroh Kristen Katolik Jakarta Timur dengan lagu yang berjudul Oh Tuhan Penebusku.
Liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang akan dibawakan Binroh Kristen Katolik Jakarta Timur, Binroh Kristen Katolik Jakarta Utara, Binroh Kristen Katolik Kabupaten Kepulauan Seribu. Dipersilahkan. Liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Roma 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian dari Binroh Kristen Katolik Jakarta Utara. Lagunya berjudul Mary's Boy's Child. Dipersilakan. Bye.
Liturgi ketiga, janji keselamatan dan kelahiran Yesus Kristus yang akan dibawakan Binroh Kristen Katolik Jakarta Selatan, Binroh Kristen Katolik Jakarta Barat. Dipersilahkan. Yesaya 44 ayat 22 dan Yesaya 52 ayat 7 terjemahan baru. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Betapa indahnya kelihatan dari puncak, bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Lukas 2 ayat 11-14, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius 1 ayat 20-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Berikutnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Binroh Kristen Katolik Jakarta Pusat. Lagu berjudul Malam Kudus, Oh Holy Night.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, pesan Natal yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Ria Jacobs. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di tengah segala pandemi ini, kita boleh tiba di penghujung. Hanya karena Tuhan, kita sampai di hari ini dalam kondisi seperti ini. Karena pandemi begitu luar biasa menghantam dunia. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan terus merendah. Istilahnya penciptaan boleh berakhir, tapi dia tetap bekerja sampai dengan hari ini. Dan kita yang boleh hadir di tempat ini adalah kita yang sudah sekian lama merayakan Natal. Kita yang sudah sekian lama setiap tahun di penghujung tahun, kita diajak untuk melihat apa itu Natal. Kenapa harus ada Natal? Adakah Natal ada pengaruh untuk kita? Atau sekedar sebuah perayaan? Karena itulah dalam pesan Natal saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dampak Natal. Hal pertama yang saya mau ajak Bapak Ibu menyadari bersama melalui liturgis yang dituntun begitu bagus lewat bacaan semua grup. Kita diingatkan bersama bahwa manusia ada bukan karena mendadak ada. Manusia ada karena Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan bukan sekedar sebuah mainan, karena dia mau menciptakan, enak sekali, begitu. Allah menciptakan dengan tujuan. Dan tujuan itu kita baca tadi. Tujuan kehadiran manusia jelas. Menata dan memelihara bumi, menata dan menguasai diri. Kalau menata dan memelihara bumi cukup panjang diuraikan, menata dan menguasai diri, Allah baru kasih satu, jangan makan buah ini. Artinya dari pesan itu, manusia mau diajak untuk menjadi orang yang bukan hanya mampu berkuasa atas yang lain, tetapi juga manusia lewat perintah itu dibawa untuk, mampukah kamu menguasai dirimu? Dan dalam sejarah perjalanan manusia, Bapak Ibu, atau dalam bukti sejarah keselamatan ilahi, manusia ternyata sangat senang mendengar godaan-godaan. Itu sudah bawaan dari awal hadirnya manusia. Ular datang menggoda, didengar. Coba kalau nggak didengar, semua kita pada di Eden. Sesudah didengar masih dianalisa lagi itu godaan. Benar ya? Iya ya? Bagus ya? Akibat dari itu, bukan mereka mendengar suara Tuhan, bukan mereka menganalisa suara Tuhan, mereka mendengar, menganalisa suara godaan. Iblis nggak maksa loh berdosa, manusia yang bikin pilihan, dampaknya dosa.
Akhirnya manusia melanggar dosa. Melanggar perintah dan mereka pun menjadi berdosa. Bapak Ibu yang kekasih, akibatnya tujuan penciptaan manusia gagal dicapai. Manusia gagal berjuang mencapai tujuan kehadirannya. Manusia gagal menjalankan perannya. Sebagai penghuni Eden, nggak berhasil menata dirinya. Sebagai penghuni Eden, nggak berhasil menata alam dengan baik. Sebagai penghuni Eden, dia tidak menjadi kembang di Eden. Dan dari sejak awal, dosa tidak pernah dibiarkan. Puji Tuhan, kalau dalam proses perjalanan karya penyelamatan Allah, dalam proses sejarah karya ilahi, ada pengampunan, yes, benar. Dan itu sejarah, terbukti kok. Tetapi adalah bahwa dosa tetap berdampak. Dari awal udah diceritain. Tuhan itu baiknya kemana-mana. Tapi dosa tetap berdampak. Tuhan itu selama-lamanya baik. Tapi tetap pengusiran dari Eden adalah dampak dosa. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, pengusiran dari Eden adalah kesempatan pertama untuk perbaikan. Maksudnya Adam dan Hawa kala berada dalam perjuangan yang berat, turunannya menjadi bertobat. Turunannya menjadi berubah, menjadi baik. Tapi kalau kita baca yang tidak terbaca pada saat ini, Allah melihat dari atas manusia semakin jahat. Kesempatan pertama pemulihan tidak diraih, tidak disikapi. Dan kalau kita melihat sejarah Israel, Bapak Ibu, kesempatan pemulihan yang Tuhan kasih tidak diterima dan disikapi dengan benar. Yang ada adalah kejatuhan lepas kejatuhan. Iya, mereka bangkit, tapi jatuh lagi. Iya, mereka berdiri, tapi tergeletak lagi. Dan lucunya, bangkitnya sebentar, tergeletaknya lama. Itu sebabnya dikatakan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Allah kasih solusi. Kalau Allah tidak kasih solusi, mau kita bikin tangga dari kekuatan baja yang paling besar, tak ada yang bisa menyambung hubungan Allah dengan manusia. Karena daging bawaan dosa melekat dalam diri. Yesus datang. Itulah solusi ilahi. Dan dia datang sebagai penyelamat. Dia datang sebagai penebus dosa. Dan sejarah karya penyelamatan Allah membuktikan itu, Bapak Ibu. Yesus tahu kelemahan manusia yang luar biasa. Kedagingan manusia yang dahsyat. Makanya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Atau kalau pakai bahasa Paulus, untuk berdoa aja Roh Kudus yang nuntun kok. Segitunya penyelamatan Allah. Kalau kita percaya ada kelengkapan ilahi dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menikmati hubungan dengan Tuhan, kalau kita menikmati Sang Penyelamat, kalau kita menikmati Sang Penebus dosa, maka seharusnya manusia itu sadar tujuan hidupnya itu apa. Bapak Ibu, ada dalam satu dialog Tuhan Yesus dengan murid-murid pada waktu saya pernah khotbah di balai kota, perkataan Yesus loh. Murid-murid tanya, Tuhan, apa sih yang harus saya kerjakan? Yesus jawab loh, percayalah kepada Yesus. Jadi kalau mau disederhanakan, tujuan manusia
mau sebagai kepala, mau sebagai pimpinan, mau posisi basah, mau posisi kering, mau posisi di mana saja. Tujuan kita menyatakan iman. Nah, ini yang seharusnya kala Kristus, kala Natal itu sudah mendarah daging dalam hidup kita, harusnya dimanapun kita berada. Kalau pakai bahasa lagu, bersinarlah bagi Kristus. Aku pun ingin bersinar. Harusnya itu bahasa kita. Dimanapun. Bukan karena posisi kita bersinar. No. Posisi itu hanya kelengkapan dari Tuhan. Jadi kalau di bawah nggak merasa kok aku di bawah, kalau di atas nggak merasa gua hebat. Di bawah di atas, nyatakanlah percaya. Dan Bapak Ibu itu nggak mudah loh, serius. Ternyata perlu berjuang. Perlu berjuang untuk supaya tujuan hidup kita atau untuk supaya kita hidup di alur yang Tuhan punya mau, di maps-nya ilahi. Nggak mudah. Bagaimana menyatakan benar, dikatakan salah. Bagaimana mau berjuang jujur, disuruh berbohong. Itulah perjuangan. Dan kalau kita sadar akan tujuan keberadaan kita untuk menyatakan iman, dimanapun, kapanpun, apapun kerjaan, maka Bapak Ibu, peran kita pasti akan pas. Kalau umpama lihat dari awal kejadian, akan menjadi suami imam, akan menjadi istri pendamping, kalau kita sadar tujuan. Mari biarlah Natal 2021 memproses kita terus untuk sadar akan tujuan kita ada di dunia ini. Sehingga kita nggak sibuk berapa puluh tahun. Yang kita sibuk adalah berapapun tahun yang Tuhan kasih. Aku tahu tujuanku. Sehingga peran kita, wah itu mah keren. Peran dimanapun, mau di balai kota, mau di sekolah, mau di rumah, kita akan berperan dengan benar. Dan kita pun selalu akan bernyanyi dalam kehidupan bahwa kita tetap mau jadi berkat. Kenapa? Natal ini kan berkat. Karena Tuhan sudah memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan bersaat teduh sejenak sambil menyalakan lilin yang mungkin di rumah Bapak Ibu ada lilin atau boleh menyalakan flash handphonenya. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Hanya
in heavenly peace. Sleep in Kita akan masuk dalam doa epiklese dan pembacaan Alkitab, khotbah oleh Romo Antonius Suyadi. Dipersilakan. Saudara-saudari, mari bersatu dalam doa. Allah yang makasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu menyatukan kami semua untuk mendengarkan sebagian dari firman, agar iman kami Kau teguhkan, sehingga kami siap sedia menyambut kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar mata hati dan hati kami Kau buka, mampu untuk merenungkannya, dan kami Natal ada di dalam hati kami, dan jadi saksi-saksi kami Natal untuk bagi semua orang. Dan semua kuasa Roh Kudus-Mu, bukan hati kami, untuk menerima sebagian dari firman itu, sehingga iman kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, dan demikian kehadiran Putra-Mu sungguh menukar iman kami untuk bersukacita, sehingga Natal menjadi damai bagi kami, damai bersama, dan damai untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Baik Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada perayaan Natal ini nanti tentu akan dilengkapi dengan yang tidak terbacakan. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang daftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Tadi Ibu Pendeta telah memberikan permenungan bagi kita, bagaimana kita semuanya ini sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat Allah, menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Allah, sehingga kita ini sungguh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang berkenan pada Tuhan Allah itu sendiri. Kalau pada hari ini kita semua merayakan Natal, dan tentunya nanti malam juga kita, di antara kita ada yang merayakan dengan sukacita, besok pagi dan seterusnya, kita tahu bahwa Natal, dan kita mengerti sebagai orang Kristiani, Natal adalah kelahiran Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan kok lahir? Ya, Tuhan kok ada dalam kandungan? Dan seterusnya. Lahir, menjadi manusia, menjadi bayi. Terus
di surga itu siapa yang mengendalikan perjalanan alam semesta ini? Bagi kita tentu tidak akan sulit untuk menjawab itu. Tuhan adalah maha segala-galanya. Dan Tuhan kok tidur? Terus yang mengendalikan alam semesta ini siapa? Tuhan kok makan? Dan lain sebagainya. Kita menjawab sederhana saja, Tuhan maha segala-galanya. Kalau bukan maha segala-galanya, bukanlah Tuhan. Karena maha itulah, kemahakuasaan itulah, Tuhan bisa melakukan apa saja. Bisa makan, bisa tidur, ya, bisa dilahirkan, bisa dewasa, bisa kanak-kanak. Itu semua karena kuasa Tuhan. Maka bagi kita, sebagai seorang Kristiani, untuk menjawab pertanyaan bahwa Tuhan kok dilahirkan tidak akan sulit. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mau jadi apa saja bisa. Kalau ada yang nanya. Jangan sampai kalau ada yang nanya bilang, saya tidak tahu. Karena kemahakuasaan Tuhan itu, Tuhan berkenan hadir ke tengah dunia ini, dilahirkan menjadi manusia, untuk hidup sesuai dengan kodrat manusiawi kita, tetapi dialah Tuhan yang berkenan untuk hadir mengadakan penebusan bagi umat manusia yang di dalam tadi pewartaan dalam liturgi-liturgi tadi sudah dibuktikan karena dosa manusia itulah Tuhan berkenan untuk hadir ke tengah dunia ini menebus kita manusia. Dan Tuhan menyejarah, sebagaimana dikatakan pendeta tadi, Tuhan menyejarah ke tengah dunia ini, hadir dalam sejarah manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin melaksanakan karya penebusan itu sesuai dengan kodrat manusiawi kita ini. Coba, Tuhan bisa kemudian hadir di tengah dunia, tiba-tiba hadir di tengah kita. Begitu saja. Ya, bisa dalam rupa Tuhan kemudian nampak di tengah-tengah kita. Itu bisa Tuhan Maha Kuasa untuk segalanya. Tetapi mengapa tidak dilakukan oleh Tuhan seperti itu? Ingat di dalam nas yang lain juga dinyatakan ketika Musa, Tuhan menampakkan diri pada Musa, dikatakan, "Hei Musa, jangan kau melihat ke semak yang berapi itu, atau melihat aku, pasti kamu akan mati." Ya. Oleh karena itu, Tuhan Allah hadir ke tengah dunia ini dalam rupa manusia agar manusia bisa menerima, manusia bisa menyatukan diri pada Tuhan, dan manusia akhirnya merasakan sungguh-sungguh karya penebusan itu karena kehadiran Tuhan Allah itu dalam rupa manusia, yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam firman hari ini. Dan Tuhan menyejarah jelas. Mengapa menyejarah? Karena tadi sudah dijelaskan di dalam liturgi, firman-firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang telah dibaca oleh saudara-saudara kita. Bagaimana sejarah umat manusia ini? Tentu dalam bagian awal tadi dalam kitab Kejadian, Tuhan Allah menciptakan manusia dengan segala baik adanya, ya, sampai diciptakan, yaitu pada awal kitab Kejadian antara gelap dan terang, kemudian dipisahkan, kemudian diciptakanlah manusia, ya, semuanya baik adanya, dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa, ya, karena godaan-godaan, ya. Tadi godaan dalam wujud macam-macam, diantaranya larangan untuk memakan buah yang baik dan buruk itu. Setahu saya kalau pada waktu masa kecil, ya, saya tahu bahwa buah itu dinamakan buah kuldi. Ya. Sekarang buah apel atau buah apa, tetapi buah tentang makna baik dan buruk, ya. Baik dan tidak baik dalam kehidupan ini. Dan karena tipu muslihat oleh kuasa kegelapan dan dosa dalam rupa ular itu, kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Maka manusia kemudian melihat dirinya senyatanya sebagai manusia ini. Karena kelemahan dan dosa kita, kelemahan dan dosa manusia itu,
Oleh karena itu, untuk keselamatan umat manusia seluruhnya ini, Tuhan hadir dalam rumah manusia, menyejarah dalam kehidupan manusia ini, agar kita semua diselamatkan. Agar kita semua ini memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, sejarah keselamatan umat manusia menampai puncaknya, yaitu dengan kelahiran Tuhan dari keturunan Daud. Ya, keturunan Daud yang tentunya melalui Maria yang merupakan tunangan dari Yusuf, melahirkan atau bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, dibungkusnya dengan kain lamping, dibaringkannya di palungan karena tiada tempat bagi mereka. Saudara-saudari, itulah kelahiran Tuhan, Sang Juru Selamat bagi kita semuanya, nyata dalam sejarah umat manusia, agar manusia itu bisa mengerti dan memahami senasib dan perasaan, sehingga merasakan Allah yang hadir dalam hidupnya, yang menebus dosa-dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa anak-anak itu untuk menebus kita umatnya. Dan jelas Allah yang hadir itu dalam rupa kesederhanaan. Lahir di kandang atau di palungan, kemudian dibungkus dengan kain seadanya, dan ditidurkan di palungan itu. Pak Ibu saudara-saudari, bagi kita semuanya, berarti kesiapsediaan bagi kita sebagaimana Tuhan Allah yang hadir tengah dunia ini dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Maka mari kita semuanya juga membuka hati kita dengan rendah hati. Kita umat yang lemah berdosa ini, ya, kesederhanaan yang bisa diartikan seperti ini. Untuk membuka hati kita, menerima Tuhan yang hadir dalam hidup kita untuk menebus kita semuanya. Situasi saat ini, tadi Ibu Pendeta sudah menyampaikan. Oleh karena itu, kita bersama-sama sebagai umat Kristiani di tanah air ini merayakan Natal dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diambil dari 1 Petrus bab 1 atau pasal yang pertama ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Baik Ibu saudara-saudari, kita semua yang ada di pemerintah daerah DKI Jakarta ini, Anda semua yang terlibat dalam karya Pemda DKI ini, tentu kita semuanya ini sebagai umat Kristiani yang saat ini sedang merayakan kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di mana terang Kristus itu telah hadir bagi kita semuanya. Semoga sebagaimana lilin-lilin yang telah menyala ini, atau lilin-lilin yang telah menyala di dalam hati kita ini, terus menyala bagi kita semuanya, kemudian menjadi terang yang akan menyinari bagi banyak orang. Karena itu, bagi kita semuanya dinyatakan di dalam firman tadi, untuk menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ketaatan iman. Saudara-saudari, kita semua itu ambil bagian dalam karya pemerintah daerah di Provinsi DKI ini. Mari kita sebagai seorang Kristiani taat. Taat pada apa? Taat pada kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran akan Kristus yang menguduskan diri kita. Oleh karena itu, di dalam setiap karya, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita senantiasa taat pada Tuhan. Karena apa? Taat pada Tuhan akan menghasilkan karya-karya yang baik. Dalam usaha-usaha yang baik, baik untuk diri kita, untuk tugas-tugas kita, dan untuk pelayanan kita. Kalau kita mau melaksanakan dengan baik, tentu ketaatan itu yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran sejati
akan mempunyai buah-buah yang dapat kita petik. Selanjutnya dinyatakan di dalam dalam ayat 22, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saudara-saudari, sebagai seorang Kristiani kita tidak bisa hidup hanya hidup sama sebagai seorang Kristen. Kita ini hidup bersama, ya, bersama dengan semua orang, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan mungkin keluarga kita, di dalam lingkungan sekitar kita. Kita hidup dengan semua orang, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ketaatan iman kita dalam kebenaran juga membangun kehidupan bersama ini. Ya. 2 tahun terakhir ini, kita merasakan betapa tidak mudahnya dalam kehidupan bersama. Semua kehidupan diatur dengan protokol, termasuk protokol kesehatan. Bukan berarti untuk memisahkan satu dengan yang lain, tetapi justru untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Semua orang diharapkan memakai masker. Masker, mohon maaf karena ini di kapel Gereja Santo Andreas Kintagon karenanya sendiri, maka saya tidak pakai masker. Saya betul-betul sendiri. Dan memakai masker, menjaga jarak. Ya. Pak Ibu, saudara-saudari, pertemuan di mana-mana itu berjaga jaraknya, termasuk di gereja-gereja. Salah satunya misalnya di gereja tempat saya ini, kapasitasnya 2.500 itu. Ya, sekarang ini kalau untuk ibadah atau untuk misa hanya maksimal 600. Hampir satu bangku panjang untuk satu orang. Menjaga jarak. Memakai masker. Mencuci tangan. Di semua tempat hampir ada sekarang ini cuci tangan. Dan orang kemana-mana membawa hand sanitizer. Ini bukan berarti protokol yang ada ini untuk memisahkan, tetapi justru untuk mengasihi sebagai satu saudara. Untuk mengamalkan kasih persaudaraan dalam situasi saat ini. Anda semua yang berkarya dalam pemerintah daerah, tentu Anda semua tahu persis protokol kesehatan ini. Itu bukan memisahkan, tetapi untuk membuat persaudaraan ini terjaga satu dengan yang lain. Dan pandemi ini Anda semuanya sudah tahu betapa hebat. Tetapi iman kita tidak boleh lemah, tetapi unsur kemanusiaan kita untuk berjuang mengatasinya tidak boleh lengah. Pasti Anda semua sudah mendapatkan, pada umumnya sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali, salah satu cara. Dan itulah untuk membangun hidup bersama, rasa persaudaraan, sehingga satu sama lain saling melindungi. Di gereja saya baru terhenti pada minggu ini, setelah mulai dari Maret sampai Desember ini mengadakan vaksinasi, kurang lebih 50.000 orang. Kalau jemaat kami mungkin yang vaksin kalau tidak salah terdata hanya 6.000. Dari gereja kami sendiri, mereka sudah vaksin di mana-mana. Jadi kurang lebih 45.000 orang kami bisa melayani untuk dari manapun juga, agama apapun juga untuk divaksin. Mungkin di tempat-tempat lain melakukan itu. Itu rasa kasih persaudaraan yang nyata. Dan pada masa-masa kini, semoga semuanya masih tetap dilakukan, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Pada pandemi awal sampai dengan kemarin yang sangat berat itu, kita saling bantu sama lain, banyak cantelan makanan di sana sini dan seterusnya bagi mereka yang memerlukan. Namun tidak boleh terhenti sampai sekarang ini kita masih berlanjut. Itu dari ketaatan iman kita percaya kepada Tuhan dan kita menjadi tangan-tangan Tuhan dan kita bisa membangun persaudaraan dengan menolong siapapun juga dalam kehidupan bersama. Dan harus tulus dan ikhlas. Jangan ada pamrihnya. Saya mau menolong dia asal dia mau. Mari kita menjadi satu saudara. Jangan bersyarat. Kalau menolong ya menolong. Kalau membantu ya membantu.
membantu satu dengan yang lain. Dan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, Guru hadirin yang ambil bagian dalam perayaan Natal Zoom ini. Kasih Allah, kasih Kristus itu yang dicurahkan bagi diri kita, termasuk Natal yang hadir dalam diri kita untuk memperbarui hidup kita ini adalah kasih yang tulus, ikhlas, tidak bersyarat. Maka kita mengasihi kepada siapapun juga dengan segenap hati, segenap jiwa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, cinta kasih Kristus yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati, yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita ini, harus sungguh menggerakkan rasa persaudaraan kita dalam kehidupan kita. Kita sebagai satu saudara dalam bangsa ini. Kita sebagai satu saudara dalam wilayah Provinsi DKI ini. Kita satu saudara di dalam persekutuan kita. Kita satu saudara di dalam kehidupan bersama. Kita satu saudara dalam lingkungan masyarakat kita. Orang Kristiani janganlah menjadi kelompoknya sendiri. Kita jadi bagian hidup bersama. Pak Gubernur biasa mengatakan, bahwa kita ini memang berbeda-beda, itu sudah sunatullah, sudah kehendak yang maha kuasa. Tetapi bahwa kita hidup bersama, bersatu padu, tolong menolong, saling membantu, itu adalah tujuan dari kehidupan kita. Maka penting bagi kita sebagai seorang Kristiani, bagaimana kita membuka tangan, menggerakkan hati kita, membuka tangan kita untuk merangkul, untuk bersatu padu, untuk membantu, untuk menolong, untuk menghidupkan bagi sesama kita. Tentu kita semua berterima kasih kepada semua pihak, termasuk pemerintah DKI Jakarta, termasuk semua relawan dalam kehidupan ini, ya, yang bekerja keras kuat tenaga untuk mengatasi pandemi ini dengan seluruh problematikanya. Sehingga Jakarta dan Indonesia ini menjadi salah satu yang terbaik pada tingkat dunia untuk mengatasi pandemi ini. Luar biasa kebersamaan kita. Nah, buah yang luar biasa itu adalah salah satunya orang Indonesia ini adalah kepedulian, kemurahan hati. Kalau tidak salah peringkatnya termasuk peringkat 1 atau peringkat berapa sedunia ini. Kepedulian kita. Dan itu berbuah nyata dalam masa-masa saat ini. Oleh karena itu, Tuhan yang hadir dalam hidup kita, Tuhan yang menggerakkan hati kita, adalah menggerakkan kepedulian kita untuk hidup satu dengan yang lain, saling menghidupi, saling menguatkan, saling menguduskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari Natal ini menjadikan sukacita iman kita menjadi sukacita bagi seluruh kehidupan umat manusia. Menjadi sukacita bagi kehidupan semua orang. Kalau kita mendapatkan saat ini damai Natal, semoga damai itu juga dirasakan oleh banyak orang. Natal untuk semuanya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus legowo, harus dengan hati yang rendah hati. Apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat saat ini, kita bisa menerimanya. Kita sebagai umat Kristiani, mari kita saling mengucapkan selamat Natal. Allah yang hadir, Allah yang datang dalam palungan itu, Allah yang datang hadir dalam hati kita sebagai palungan Allah itu, yang meneguhkan iman kita. Dan semoga Allah yang mengasihi dalam cinta kasih-Nya itu, sungguh hadir dan menguatkan iman kita itu, juga menguatkan kehidupan kita bersama, meneguhkan dalam kebersamaan sebagai satu saudara dalam kebersamaan ini, bagi warga masyarakat, sebagai warga bangsa,
sebagai warga satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Natal semoga menjadi damai sukacita bagi banyak orang. Dan demikian Allah yang hadir dalam hidup kita, Allah yang menyapa kita, Allah yang masuk di dalam hati kita, dalam palungan hati kita ini, membawa kasih, sukacita bagi kita, dan kita hidup dalam satu saudara, di dalam iman Kristiani kita, di dalam masyarakat kita, di dalam kebersamaan kita. Dan semoga Anda semuanya diberkati Tuhan, dan Anda semua membawa damai bagi semua orang. Semoga demikian. Dimuliakan Allah ini dan sepanjang masa. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita satukan hati dalam doa-doa kita. Kita akan berdoa syafaat untuk seluruh kehidupan kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah. Pada siang hari ini, kami bagian dari pemerintah DKI Jakarta, umat Kristiani, bersatu di dalam doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga Allah yang Maha Kasih, kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menaungi kehidupan bangsa dan negara kami. Semoga Kau bebaskan dari segala mara bahaya, bencana-bencana yang sedang terjadi, dan semoga Kau bebaskan dari pandemi ini, agar bangsa dan negara kami tetap utuh, bersatu padu untuk membangun bangsa kami ini dengan rasa syukur kepada-Mu ya Allah, dan demikian menjadi bangsa yang kuat untuk mencapai kehidupan tujuan bangsa kami, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dan kami berdoa bagi pemerintah pusat, ya Allah, yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, agar pemerintah pusat, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, sungguh menjadi pemerintahan yang memikirkan untuk kami semuanya, dan sungguh menjadi pemerintah yang bersemangat untuk majukan kehidupan bersama. Terlebih pada masa-masa ini, masa-masa yang sulit ini, agar Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya sungguh memperhatikan segala kesulitan masyarakat kami ini semuanya, agar diberikan tuntunan, diberikan pelayanan, diberikan perlindungan, agar terbebaskan dari segala kesulitan yang ada, termasuk pandemi, termasuk bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kami semuanya ini. Dan kami berdoa pula untuk pemerintah daerah dengan seluruh jajarannya. Semoga Bapak Gubernur dapat memimpin pemerintahan DKI Jakarta ini dengan semangat persatuan, semangat berkeadilan. Demikian kami semua dalam naungan hidup bersama di dalam masyarakat DKI Jakarta ini. Dan kami berdoa juga untuk umat Kristiani tanah air ini yang dalam rangka merayakan Natal ini menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan, agar penuh damai dan sukacita menyambutnya, ada kegembiraan, namun semoga kami digerakkan oleh kepedulian terhadap situasi saat ini untuk bersatu padu, bergotong royong, membantu satu dengan yang lain pada masa-masa sulit, masa-masa pandemi, dan masa-masa saat ini dalam keadaan bencana-bencana yang sedang terjadi ini. Dan kami berdoa untuk masyarakat kami agar damai sejahtera di dalam lingkungan masyarakat kami, untuk saling menghormati satu dengan yang lain, saling membantu, saling tolong-menolong dengan berbagai macam latar belakang kehidupan kami, suku, budaya, agama. Semoga kami saling menguatkan, saling meneguhkan. Bebaskan kami dari kedengkian, iri hati, hujatan, dan lain sebagainya, agar kami hidup dalam satu kesatuan sebagai warga masyarakat. Dan akhirnya ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kami semuanya bersekutu dalam perayaan Natal ini. Semoga damai Natal hadir di tengah-tengah kami. Semoga Engkau ya Tuhan Yesus hadir dalam palungan hati kami, agar kami merasakan kehadiran-Mu ini dengan sukacita,
Dan kami Natal itu kami teruskan sukacita itu untuk sesama di sekitar kami, agar berkat sukacita Natal ini jadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang Maha Kasih, dan doa yang kami persembahkan kehadiratmu juga untuk panitia Natal ini, agar seluruh panitia Natal ini kau kuatkan keteguhan dalam imannya sebagai tanda persembahan yang kudus bagimu ya Allah. Dan demikian sukacita Natal yang telah kami rasakan ini bukti nyata pelayanan para panitia Natal ini penuh kasih, penuh ketulusan, dan penuh kedamaian bagi kami semua. Allah yang Maha doa yang persembahkan kehadiratmu, semoga Engkau berkenan untuk menerimanya dan mengabulkan doa-doa kami ini karena Allah kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita satukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari, kita akan berdiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kehidupan kita dalam lindungan dan berkat kasih Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang melimpah bagi kami semua, yaitu karyawan-karyawati, para semua yang terlibat di dalam perayaan Natal ini dari pemerintah DKI Jakarta. Semoga kasih karunia yang selalu menyertai kami dengan damai Natal dan sukacita. Semoga cinta kasih Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dan cinta kasih Kristus itu menjadi pengikat persaudaraan bagi bangsa dan negara kami, bagi kami semuanya, masyarakat yang ada di DKI. Oleh karena ya Allah, kami mohon rahmat dan berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu limpah untuk kami semuanya sebagai umat Kristiani ini, agar kami Natal ini dari kami sukacita bagi kami semua. Oleh karena ya Allah, curahkanlah berkat limpah untuk saudara-saudari kami semuanya ini dalam berkat Natal yang penuh sukacita ini, dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami Natal menyertai kita semuanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta ibadah yang akan dibawakan oleh Bapak Riki. Warta ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari Jumat 24 Desember 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Romo Antonius Suyadi PR atas pelayanan firman-Nya pada hari ini, dan Pendeta Ria Jacobs untuk pesan Natal yang disampaikan. Terima kasih juga kepada semua ikut ambil bagian dalam pelayanan dan ibadah hari ini, kepada para pengurus Bindroh Kristen Katolik dan para Bapak Ibu semua. Terima kasih, dan semoga pelayanan ibadah kita menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Selamat menyongsong Natal 2021, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Romo dan Ibu Pendeta, saya kira ini akhir daripada ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup, mohon izin kita foto bersama. Mohon izin, saya lihat di sini ada kurang lebih 13 slide. Saya mohon izin mulai dari slide pertama. 1, 2,
2, 3. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide ketiga. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide keempat. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide kelima. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide ke-6. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide ke-7. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide ke-8. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke slide ke-9. Kita lanjutkan ke slide ke-10. Kita lanjutkan ke slide 11. Kita lanjutkan ke slide 12. Mungkin udah ada beberapa yang keluar, sehingga jadi 12 slide ini terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Romo, Ibu Pendeta, para pengurus Bintara Kristen Katolik, semua yang terlibat untuk acara ini, Bapak Ibu semua. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati.